Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan soliha. Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, ceria tentunya. Tetap semangat dalam mempelajari mata pelajaran hari ini. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, perkembangan adalah perubahan kecakapan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan termasuk juga pertumbuhan dan berubahnya kemampuan. Lalu, pertumbuhan atau tumbuh adalah bertambahnya berat, ukuran, serta tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sebelum lahir. Jadi masih ada di dalam perut ibu kita ini, ya. Nah, di dalam rahim ibu kita, seorang anak itu disebut dengan janin. Untuk tumbuh dan berkembang, janin membutuhkan makanan dan makanan yang bergizi dan juga membutuhkan oksigen yang cukup. Janin memperoleh makanan dan oksigen dari plasenta yang berasal dari ibu. Apa plasenta itu? Nah, plasenta ini adalah organ yang menghubungkan janin dengan dinding rahim ibu. Pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir. Ini bayi yang baru dilahirkan, lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi balita, tumbuh dan berkembang lagi menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi manula. Ya. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, faktor gen atau keturunan dari orang tua, di mana gen adalah bawaan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua, ada nutrisi dan makanan bergizi. Jadi ini juga sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi kita harus memakan makanan yang bergizi. Jadi harus cukup dengan karbohidratnya, proteinnya, lalu ada protein dan kalsiumnya. Ini juga penting, yaitu ada vitamin dan juga mineral. Jadi harus mencakup beberapa kandungan yang ada pada makanan ini, seperti itu ya. Selanjutnya ada olahraga. Mengapa kita perlu olahraga? Iya, supaya kita tetap sehat. Selanjutnya ada istirahat. Kita memerlukan istirahat supaya tubuh kita kembali fresh. Selanjutnya ada rekreasi apabila kita sudah merasakan bosan. Jadi kita perlu rekreasi. Jadi kita perlu misalkan bermain ke taman. Jadi seperti itu ya. Faktor yang berikutnya ada faktor lingkungan. Jadi seperti itu. Cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Berikut adalah tugasnya. Tugasnya ada di buku paket halaman 21 bagian Ayo Lakukan. Semoga kalian semangat mengerjakan, dimudahkan dalam mengerjakan tugas, tetap semangat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.